Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman kita bahas tentang fasah atau batalnya perkawinan. Pertama, pengertian batalnya perkawinan. Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Contoh perkawinan yang batal atau tidak sah yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam ini batal atau tidak sah karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu tanpa calon mempelai laki-laki atau tanpa calon mempelai perempuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang gila, atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai perempuannya benar-benar saudara kandung perempuan. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan fasah. Yang dimaksud dengan memfasah nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Fasah bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Pertama, fasah atau batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah. Misalnya setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. Atau suami istri masih kecil dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut dengan khiyar balik. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut fasah balik. 2. Fasah karena hal-hal yang datang setelah akad. Pertama, bila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal atau fasah karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Atau jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal atau fasah. Lain halnya kalau istri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah. Pisahnya suami istri akibat fasah berbeda dengan pisahnya karena talak. Sebab talak ada talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasah, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi,
ia mengakhiri perkawinan seketika itu juga. Nah, itu teman-teman perbedaannya. Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu rujuk lagi semasa idahnya, atau akad lagi sehabis idahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung 1 kali talak. Dan ia masih ada kesempatan melakukan talak 2 kali lagi. Adapun pisahnya suami istri karena pasah, maka hal itu tidak berarti mengurangi bilangan talak, sekalipun terjadinya pasah karena khiyar balik. Kemudian kedua orang suami istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan 3 kali talak. Ahli fikih golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami istri sebab talak dan sebab pasah. Karena mereka pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap perpisahan suami istri karena istri bukan karena suami atau karena suami tetapi dia pengaruh dari istri disebut pasah. Nah, kemudian mari kita perdalam lagi apa sih sebab-sebabnya terjadinya pasah atau batalnya perkawinan. Nah, selain hal-hal tersebut di atas, ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pasah, yaitu sebagai berikut. Pertama, karena ada bala atau penyakit belang kulit. Dalam kaitan ini, Rasulullah SAW bersabda, "An Ka'bah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW tazawwaja imra'atan min bani Ghifarin, falamma dakhala 'alaiha fawadu'a saubahu wa qa'ada 'alal firashi absara bi kashhiha bayadun fanhaza 'anil firashi summa qala khudhi 'alaika siyabaka walam ya'khud mimma ataha syai'a." Yang artinya dari Ka'ab bin Zaid radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan Bani Ghifar. Maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatanlah putih atau balak di lambungnya. Lalu beliau berpaling pergi dari pelaminan itu seraya berkata, "Ambillah kainmu, tutuplah badanmu." Dan beliau tidak menyuruh mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu. Kedua, karena gila. Kemudian ketiga, karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal itu, Umar berkata, "An Umar radhiyallahu anhu qala, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa biha jununun au zudamun au barasun famassaha falaha sadaqatuha kamilan wa dzalika li zaujiha guramun ala waliha." Dari Umar radhiyallahu an berkata, bila mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan pada perempuan itu terdapat tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu disetubuhinya perempuan itu, maka hak baginya menikahinya dengan sempurna, dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya. Kemudian yang keempat, karena ada penyakit menular seperti sifilis, TBC, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam suatu riwayat, An Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an qala, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa huwa jununun aw dararun fa innaha takhayyaru fa in sya'at qarrat wa in sya'at faraqat. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu an berkata, barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan dan laki-laki itu ada tanda-tanda gila atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih.
Jika mau ia tetap dalam perkawinannya, jika ia berkehendak cerai, maka si perempuan itu boleh bercerai. Kelima, karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan atau bersetubuh. An Ali radhiyallahu an qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barso'a au majnunata au majdul damata falahas sadaqa bimaisin iyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha au biha qarnun fazawjuha bil khiyari fa in massaha falahal mahru bimastahala min farjiha. Yang artinya dari Ali radhiyallahu an berkata, barang siapa laki-laki yang mengawini perempuan lalu dukhul dengan perempuan itu, maka diketahuinya perempuan itu terkena bala atau penyakit belang kulit, gila atau berpenyakit kusta, maka hak baginya mas kawin dengan sebab menyentuh atau mencampuri perempuan itu. Dan mas kawin itu hak bagi suami supaya dikembalikan, dan utang di atas orang yang telah menipunya dari perempuan itu. Dan kalau didapatinya ada daging tumbuh di paraznya hingga menghalangi jima, suami itu khiyar atau memilih. Apabila ia telah menyentuhnya, maka hak baginya mas kawin sebab barang yang telah dihalalkannya dengan faradnya. Yang keenam, karena anah atau zakar laki-laki impoten tidak hidup untuk jima, sehingga tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dengan nikah. An Sa'ib bin Musayyab radhiyallahu an qala qada Umaru anna innaini yu'ajjalu sanata. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu berkata, Umar bin Khattab telah memutuskan bahwasanya laki-laki yang anah diberi janji 1 tahun. Diberi janji 1 tahun ditujukan agar mengetahui dengan jelas bahwa suami itu anah atau tidak, atau mungkin bisa sembuh. Juga dikiaskan dengan aib yang 6 macam tadi, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tumsiku hunna dirarul lita'tadu, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Pendapat lain mengatakan, fasah artinya merusak akad nikah, bukan meninggalkan. Pada hakikatnya, fasah ini lebih keras daripada khulu, dan ubahnya seperti melakukan khulu pula. Artinya, dilakukan boleh oleh pihak perempuan, disebabkan ada beberapa hal. Perbedaannya adalah khulu diucapkan oleh suami sendiri, sedangkan pasah diucapkan oleh qadi nikah setelah istri mengadu kepadanya dengan memulangkan maharnya kembali. Di samping itu, fasah juga bisa terjadi oleh sebab-sebab berikut. Pertama, perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, umpamanya budak dengan merdeka, orang pejinah dengan terpelihara, dan sebagainya. Kedua, suami tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula memberikan belanja, sedangkan istrinya itu tidak rela. Kemudian yang ketiga, suami miskin setelah jelas kemiskinannya oleh beberapa orang saksi yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak sanggup lagi memberi nafkah, baik pakaian yang sederhana, tempat, ataupun mas kawinnya belum dibayarkan sebelum campur. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir dari para pasah ini tentang pelaksanaan pasah atau pembatalan perkawinan. Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab pasah itu jelas,
dan dibenarkan syara, maka untuk menetapkan pasah tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya, terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung atau saudara sesusuan. Akan tetapi, jika terjadi hal-hal seperti berikut, maka pelaksanaannya adalah: 1. Jika suami tidak memberi nafkah, bukan karena kemiskinannya, sedangkan hakim telah pula memaksa dia untuk itu, maka dalam hal ini hendaklah diadukan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti qadhi nikah di pengadilan agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat berikut. An Umar radhiyallahu annahu kataba ila umaroi al-ajnadi fi rijalin gobu an nisaihim ayyakhuduhum bi an yunfiqu au yutallaqu fa in talaqu ba'asau bi nafaqati ma hasabu. Dari Umar radhiyallahu bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar antara tentara-tentara tentang lelaki yang telah jauh dari istri-istri mereka, supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah atau menceraikan istrinya. Jika mereka telah menceraikannya, hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan. Kedua, setelah hakim memberi janji kepada suami sekurang-kurangnya 3 hari, mulai dari hari istri itu mengadu. Jika masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim mempasahkan nikahnya. Atau dia sendiri yang mempasahkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fir rajuli la yajidu ma yunfiku ala imraatihi yufarriqu bainahuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkannya kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai. Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, kompilasi hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut. Pasal 70. Perkawinan batal. A. Suami melakukan perkawinan sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam talak raj'i. B. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili'annya. C. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da duhul dari pria tersebut dan telah habis masa idahnya. D. Perkawinan dilakukan antara 2 orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya. 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi.
atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya. Pasal 71. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. B. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud. C. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. D. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. E. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. F. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 ayat 1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Ayat 2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Ayat 3. Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Pasal 73. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri. B. Suami atau istri. C. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. D. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan saat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67. Pasal 74 ayat 1. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Ayat 2. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 75. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap a. Perkawinan yang batal karena dari salah satu suami atau istri murtad. B. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. C. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 76. Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Demikian teman-teman mahasiswa dan para santri, bahasan kita pada kesempatan ini tentang batalnya perkawinan atau fasakh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.